Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang penebang kayu bernama Hamid. Setiap pagi, ia berangkat ke hutan dengan kapak tua di pundaknya. Ia bekerja keras menebang kayu, lalu menjualnya di pasar desa untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun, meskipun ia bekerja sepanjang hari, penghasilannya hampir tidak cukup. Anak-anaknya sering tidur dalam keadaan lapar, dan istrinya, Sabiroh, selalu berusaha menutupi kesedihan dengan senyuman. Hidup mereka sederhana, penuh kekurangan, tapi tetap diwarnai dengan doa dan rasa syukur. Kehidupan di desa tempat Hamid tinggal adalah desa yang indah. Sawah-sawah hijau terbentang luas, burung-burung berkicau di pagi hari, dan sungai kecil mengalir di tepi hutan. Akan tetapi, di balik keindahan itu, terlihat perbedaan besar antara si kaya dan si miskin. Para pedagang dan tuan tanah hidup berkecukupan, sementara orang-orang miskin seperti Hamid harus berjuang keras demi sesuap nasi. Meskipun sering diejek dan diremehkan, Hamid tidak pernah membalas dengan kebencian. Ia selalu berkata kepada anak-anaknya, "Jangan pernah iri kepada orang lain. Rezeki kita ada di tangan Allah. Yang penting kita tetap jujur dan bekerja keras." Ujian berat. Pada suatu hari, Sabira berkata dengan wajah penuh cemas, "Hamid, anak-anak sudah beberapa hari hanya makan roti kering. Aku khawatir mereka jatuh sakit." Hamid menunduk, hatinya perih mendengar kata-kata istrinya. Ia tahu betapa keras ia sudah bekerja, tapi hasilnya selalu sedikit. Malam itu, ia duduk di depan rumahnya yang sederhana, menatap langit penuh bintang, dan berdoa lirih. "Ya Allah, beri AKU kekuatan. Jangan biarkan AKU putus asa. Tunjukkan jalan keluar untuk keluarga kecilku." Cahaya harapan. Keesokan harinya, Hamid kembali masuk ke dalam hutan. Namun kali ini, ada perasaan aneh yang menyelimuti dirinya, seolah sesuatu sedang menunggunya di balik pepohonan. Ia tidak tahu bahwa perjalanan hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Pagi itu, Hamid berangkat lebih awal dari biasanya. Udara hutan terasa lebih sejuk, sinar matahari menembus sela-sela daun, dan suara burung terdengar begitu merdu. Hamid membawa kapaknya yang sudah tua, berharap hari itu ia bisa menebang cukup banyak kayu agar dapat membeli makanan lebih baik untuk anak-anaknya. Namun, langkahnya terhenti ketika ia melihat sesuatu yang aneh di balik semak-semak. Ada sebuah kotak tua yang tertutup debu dan lumut. Kotak itu tampak seperti sudah lama terkubur, mungkin ditinggalkan seseorang sejak bertahun-tahun lalu. Dengan hati-hati, Hamid membuka kotak itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah botol kecil berisi cairan berwarna hijau. Cairan itu memancarkan cahaya samar seolah hidup. Hamid mengernyitkan dahi dan berbisik, "Apa ini? Obat? Atau racun?" Pertemuan dengan orang tua misterius. Saat Hamid masih kebingungan, tiba-tiba muncul seorang lelaki tua berjanggut putih dari balik pepohonan. Pakaiannya lusuh, tapi matanya penuh kebijaksanaan. Lelaki itu berkata dengan suara tenang, "Wahai penebang kayu, itu bukan benda biasa. Itu adalah obat hijau. Barang ini bukan untuk diperdagangkan, melainkan untuk diuji. Barang siapa menggunakannya dengan niat ikhlas, IA akan membawa kesembuhan dan keberkahan. Tapi barang siapa menjualnya karena tamak, maka kebinasaan akan menantinya." Hamid terkejut, lalu bertanya, "Tuan, mengapa benda ini ada di sini? Mengapa saya yang menemukannya?" Orang tua itu tersenyum samar dan menjawab, "Karena hatimu diuji. Dunia akan menggoda dengan emas dan harta, tapi Allah melihat siapa yang tetap sabar dan jujur." Setelah berkata demikian, lelaki tua itu menghilang begitu saja di antara pepohonan, seolah hanya sebuah bayangan. Keraguan dan harapan. Hamid menggenggam botol kecil itu erat-erat. Di dalam hatinya muncul dua perasaan yang bertolak belakang. Satu sisi, ia berpikir untuk menjualnya kepada orang kaya di desa, agar bisa mendapatkan uang banyak. Di sisi lain, ia ingat kata-kata lelaki tua tadi, obat itu adalah ujian, bukan untuk dijual. Sambil menatap botol hijau itu, Hamid berbisik pada dirinya sendiri, "Jika benar obat ini bisa memberi kesembuhan, mungkin inilah jawaban atas doaku. Tapi, apakah aku cukup kuat menahan godaan harta?" Dengan langkah pelan, Hamid pulang membawa kayu sekaligus botol kecil itu. Ia tidak tahu, malam itu hidupnya akan mulai berubah selamanya. Sejak hari ia menemukan obat hijau itu, hati Hamid tak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia menatap botol kecil bercahaya itu, hatinya diliputi dua suara yang saling bertentangan. Suara pertama membisikkan, "Juallah obat ini. Kau bisa mendapatkan emas dan hidup senang bersama keluargamu. Anak-anakmu tidak akan kelaparan lagi." Namun, suara lain yang lebih lembut berkata, "Ini amanah dari Allah. Jangan jadikan ia untuk tamak. Gunakanlah dengan niat ikhlas, maka kau akan menemukan berkah."
Ujian pertama, anak yang sakit. Suatu hari, seorang petani miskin datang dengan wajah penuh air mata. Anaknya sakit keras dan para tabib tak mampu menyembuhkannya. Dengan suara parau IA memohon, Hamid, AKU tahu ke orang baik. Jika kau punya sesuatu yang bisa menolong, tolonglah anakku. Hamid ragu sejenak, lalu teringat nasihat lelaki tua misterius di hutan. Ia mengambil sebotol kecil itu, meneteskan setitik cairan hijau ke mulut anak yang sedang lemah itu. Ajaib, dalam beberapa menit, wajah anak itu memerah kembali, matanya terbuka, dan ia mulai tersenyum. Sang petani langsung sujud syukur dan memeluk Hamid sambil menangis. Engkau bukan hanya menyelamatkan anakku, tapi juga memberiku harapan. Allah memberkatimu wahai Hamid. Ujian kedua, seorang nenek lumpuh. Beberapa hari kemudian, seorang nenek tua yang lumpuh bertahun-tahun dibawa ke rumah Hamid. Dengan penuh keyakinan, Hamid memberinya sedikit obat hijau. Seketika tubuh nenek itu menguat, ia berdiri, melangkah, lalu menangis haru sambil mengangkat tangannya ke langit. Ya Allah, terima kasih telah mengutus hamba-Mu yang mulia ini. Kabar ITU menyebar dengan cepat ke seluruh desa. Semua orang mulai memandang Hamid bukan lagi sebagai penebang kayu miskin, melainkan sebagai pembawa kesembuhan. Godaan kekayaan, namun ujian terbesar datang dari seorang saudagar kaya. Ia datang ke rumah Hamid membawa peti berisi emas. Dengan sombong ia berkata, Hamid, berikan obat ITU padaku. Aku akan membelimu dengan harga berapapun yang kau minta. Kau bisa HIDUP mewah, dan keluargamu tak akan miskin lagi. Hamid menunduk, hatinya bergetar. Bayangan anak-anaknya yang sering lapar berkelebat di pikirannya. Tapi seketika ia mengingat kembali nasihat lelaki tua itu. Barang siapa menjual karena tamak, ia akan binasa. Hamid menatap saudagar itu, dan dengan suara tegas berkata, Maaf, obat ini bukan untuk dijual. Ia bukan milikku, tapi amanah dari Allah. Aku tidak bisa mengkhianatinya. Saudagar itu marah besar dan pergi dengan muka merah padam. Tetapi seluruh desa semakin kagum dengan Hamid. Kedamaian di hati, meski hidupnya masih sederhana, Hamid merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap kali menolong seseorang dengan obat hijau itu, hatinya dipenuhi cahaya. Malam-malamnya tak lagi gelap, karena ia tahu Allah telah memilihnya untuk sebuah tugas mulia. Di bawah sinar bulan, eating good foods, Afbaza berdoa, Ya Allah, terima kasih telah memberiku kekuatan untuk menolak tamak dan memilih kebaikan. Jadikan AKU hamba-Mu yang ikhlas. Perlahan tapi pasti, kehidupan desa berubah sejak hadirnya obat hijau di tangan Hamid. Orang-orang yang sebelumnya sakit kini sehat, keluarga yang putus asa kini kembali tersenyum, dan suasana desa yang dulu penuh keluhan kini dipenuhi doa syukur. Semua ITU berawal dari keteguhan hati seorang penebang kayu miskin yang memilih keikhlasan daripada ketamakan. Kehormatan di mata masyarakat. Walaupun Hamid tetap bekerja sebagai penebang kayu, kedudukannya di mata masyarakat telah jauh berbeda. Anak-anak muda mengikuti jejaknya ke hutan bukan hanya untuk belajar menebang kayu, tetapi juga untuk belajar tentang kesabaran, kerja keras, dan kejujuran. Orang-orang desa menghormatinya sebagai panutan, seorang lelaki sederhana yang hatinya penuh iman. Rahasia obat hijau. Suatu malam, Hamid bermimpi melihat lelaki tua misterius yang dulu menemuinya di hutan. Lelaki ITU berkata dengan suara lembut, Hamid, engkau telah lulus ujian. Engkau tidak menjual obat ITU untuk tamak, melainkan menggunakannya untuk kebaikan. Ingatlah, obat hijau ini tidak akan selamanya bersamamu. Ia akan perlahan menghilang, karena yang terpenting bukan cairan ITU, tetapi keteguhan iman dan ketulusan hatimu. Keesokan harinya, Hamid menyadari bahwa isi botol memang mulai berkurang. Namun, ia tidak merasa takut. Ia tahu bahwa berkah sejati sudah tertanam di hati masyarakat. Ganjaran sejati, beberapa bulan kemudian, obat hijau benar-benar habis. Namun, keajaiban sudah terjadi. Desa ITU kini dipenuhi orang-orang yang saling membantu, HIDUP dalam kejujuran, dan bersyukur dengan rezeki halal yang mereka dapatkan. Hamid pun dikenal dengan nama baru, penebang kayu yang amanah. Anak-anaknya mulai belajar di sekolah, istrinya Sabirah selalu berkata dengan penuh kebanggaan, Hamid, engkau tidak kaya dengan emas, tetapi engkau kaya dengan keberkahan. Itulah harta yang tidak pernah habis. Pelajaran moral, kisah Hamid memberi pesan yang sangat berharga. Siapa yang memilih keikhlasan dan menolak ketamakan, Allah akan mengangkat derajatnya. Harta benda hanya sementara, tetapi iman, kejujuran, dan kebaikan akan kekal. Dalam kesulitan, sabar dan syukur adalah kunci menuju kemenangan sejati.